Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo sahabat Gliksa, perkenalkan nama saya Oktadea Fani Prajaka. Apakah ibu-ibu mengalami kesulitan pada saat pengukuran tinggi panjang badan untuk balita? Pada saat di posyandu ataupun di rumah? Berikut ini saya akan memberikan contoh bagaimana cara pembuatan alat peraga tentang pengukuran tinggi badan panjang badan pada anak, serta tata cara pengukuran tinggi badan panjang badan untuk balita sehingga kita semua mendapatkan hasil pengukuran yang akurat. Yuk kita simak bareng-bareng. Berikut ini merupakan alat-alat terstandar yang biasanya digunakan untuk mengukur panjang badan dan tinggi badan, yaitu yang pertama adalah infantometer, digunakan untuk mengukur panjang badan anak berumur kurang dari 24 bulan. Yang kedua adalah mikrotoa, digunakan untuk mengukur tinggi badan anak berumur 24 bulan atau lebih. Panjang badan diukur dengan menggunakan infantometer. Pengukuran dilakukan dari kepala sampai telapak kaki. Pengukuran dilakukan oleh 2 orang, 1 pengukur utama dan 1 asisten pengukur. Panjang badan digunakan untuk mengukur bayi dan anak-anak kurang dari 24 bulan. Persiapan: letakkan infantometer pada bidang atau meja yang datar dan rata. Pasang infantometer sesuai urutan yang benar. Tarik papan geser maju dan mundur untuk memastikan tidak ada hambatan. Pastikan bayi menggunakan pakaian seminimal mungkin dan lepaskan aksesoris di bagian kepala yang dapat menghambat proses pengukuran. Cara pengukuran panjang badan. Pengukur utama berdiri di samping kanan anak untuk menekan dengan lembut lutut anak dan memastikan telapak kaki anak rata dengan papan geser. Jari-jari anak menunjuk ke atas. Asisten pengukur berdiri di bagian kepala anak untuk memastikan posisi kepala anak sesuai dengan garis. Pastikan ibu berdiri di dekat anak untuk menenangkan anak tanpa mengganggu proses pengukuran. Asisten pengukur pemegang kepala anak sehingga bagian atas kepala tegak lurus papan dan menyentuh papan ukur. Setelah dipastikan papan geser menempel tegak lurus dengan telapak kaki anak, baca panjang kaki anak dan catat. Mengukur panjang badan dapat membuat anak gelisah, sehingga pengukuran membutuhkan ibu untuk membantu menenangkan anaknya. Apabila anak terus gelisah dan menangis, pengukuran harus dilakukan lebih cepat namun tetap akurat. Tetap pastikan kepala dan kaki diposisikan dengan benar. Tarik papan geser sampai menyentuh telapak kaki anak. Baca hasil pengukuran dari papan angka kecil ke angka yang lebih besar dan catat hasil pengukuran panjang badan. Ringkasan. Pertama, perhatikan posisi kepala. Kedua, luruskan badan dan kaki. Ketiga, perhatikan posisi kaki. Keempat, catat panjang badan sampai desimal 0,1 cm. Cara pengukuran tinggi badan. Persiapan: letakkan mikrotoa di lantai yang datar dan menempel pada dinding yang rata. Tarik pita meteran tegak lurus ke atas sampai angka pada jendela baca menunjukkan angka 0. Tempelkan meja ujung meteran pada dinding dengan menggunakan paku atau lakban atau selotip. Kurang lebih jarak 50 cm dari ujung pita diberi lakban atau selotip agar tidak bergerak. Geser kepala mikrotoa ke atas. Cara pengukuran tinggi badan anak. Tinggi badan anak diukur menggunakan mikrotoa.
Asisten bertugas membantu menekan perut dengan halus dan memposisikan anak berdiri dengan tegak dan lurus. Bagian belakang kepala, punggung, bokong, betis, dan tumit harus menyentuh papan atau tembok vertikal. Pandangan pengukur sejajar dengan wajah anak. Posisikan kepala sehingga berbentuk lurus antara mata dan telinga. Tekan dengan halus perut anak untuk membantu anak berdiri dengan maksimal. Tarik kepala mikrotoa hingga tepat menyentuh bagian atas kepala anak. Saat membaca hasil pengukuran, mata pengukur sejajar dengan jendela baja. Baca hasil tinggi badan anak dari angka kecil ke angka yang lebih besar dan catat. Ringkasan. Yang pertama, lepaskan sepatu, hiasan rambut, atau aksesoris lain yang menghambat pengukuran. Kedua, berdiri tegak menempel pada papan atau tembok. Ketiga, posisikan kepala. Keempat, tekan perut anak dengan lembut, catat tinggi badan hingga desimal 0,1 cm. Bagi ibu-ibu atau ibu kader yang tidak memiliki alat tersebut, saya akan mempraktekkan cara pembuatan alat peraga yang sederhana dengan alat dan bahan yang ada di rumah atau di posyandu. Berikut merupakan alat dan bahan yang perlu disiapkan. Antara lain, yang pertama adalah metlin, kemudian yang kedua ada solatip bening, kemudian yang ketiga adalah 2 buku, kemudian yang terakhir adalah gunting. Membuat alat peraga pengukur panjang badan. Siapkan bidang atau meja atau lantai yang datar dan rata. Bentangkan metlin hingga membentuk garis lurus. Lapisi metlin dengan menggunakan solatip dari ujung angka 0 sampai dengan ujung akhir. Siapkan 2 buah buku atau 2 buah penggaris untuk dijadikan sebagai papan ukur. Petugas atau ibu meletakkan anak ditidurkan terlentang, kepala berada pada angka 0. Pengukur utama berdiri di samping kanan anak untuk menekan dengan lembut lutut anak dan memastikan telapak kaki anak rata dengan buku atau dengan penggaris. Asisten pengukur berdiri di bagian kepala anak untuk memastikan posisi kepala anak sesuai dengan garis. Asisten pengukur memegang kepala anak sehingga bagian atas kepala tegak lurus papan dan menyentuh buku. Setelah dipastikan papan geser menempel pada tegak lurus dengan telapak kaki anak, baca panjang kaki anak dan catat. Membuat alat peraga pengukur tinggi badan. Letakkan metlin di lantai yang datar dan menempel pada dinding yang rata. Bentangkan metlin tegak lurus ke atas, angka 0 berada di paling bawah dan menempel pada tembok. Lapisi metlin dengan menggunakan solatip warna bening. Alat peraga pengukur tinggi badan siap digunakan. Asisten bertugas membantu menekan perut dengan halus dan memposisikan anak berdiri tegak dan lurus. Bagian belakang kepala, punggung, bokong, betis dan tumit harus menyentuh papan atau tembok vertikal. Pandangan pengukur sejajar dengan wajah anak. Posisikan kepala sehingga berbentuk lurus antara mata dan telinga. Tekan dengan halus perut anak untuk membantu anak berdiri dengan maksimal.
Letakkan buku atau penggaris tepat menyentuh bagian atas kepala anak. Saat membaca hasil pengukuran, anak yang diukur dapat dipindahkan sehingga pengukur dapat membaca hasil pengukuran. Apabila menggunakan penggaris, hasil dapat langsung dibaca dengan melihat angka yang ditunjuk oleh penggaris. Baca hasil tinggi badan anak dari angka kecil ke angka yang lebih besar dan catat. Sekian penjelasan singkat saya tentang bagaimana tata cara pengukuran panjang badan tinggi badan yang benar dan serta tata cara pembuatan alat peraga sederhana. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.